dan ada juga Bapak Kepala Dinas, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Di Jenkesmas yang sudah meninggalkan tempat ini tadi Bu Dr. Niken Wastupalupi MKM, yang kami hormati Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia yang dalam hal saya RR Tanur Latif, sama ya nama kita ya Bu Winda. Tapi kalau ditanya dari mana asalnya, ya dari akte ya, Dr. Slamet Budianto SKMMkes. Beliau sekaligus sebagai bagian dari keluarga kami Fakultas Ilmu Kesehatan, juga beliau sebagai Kepala Dinas Kota Pekalongan. Ini cantik juga Bu Ardiana Piharlanti, beliau Wakil Dekan 2 Menteri Keuangannya kami. Kalau tidak salah karena saya minus kepakarannya ada di K3, dan di belakangnya ada Bu Dewi Nugraini Restu Mastuti. Beliau di kami maupun Kemenkes kayaknya ada satu irisan semangat, yaitu transformasi ya Bu ya, yang di daerah, sehingga membuka wawasan dan cakrawala kami tentang beragam kebijakan terkait dengan Promkes, kesehatan usia produktif, kesehatan lansia maupun kami di Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki 4 program studi, yaitu S1 di eranya berikutnya kita mungkin lanjut saja dengan paparan kedua sebagai tempat di depan Ibu untuk mengajar pada pembicaraan pagi hari ini, dan juga pada rekan-rekan dari lintas program, dari lintas kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya itu saya program yang ada di Direktorat Tata Kelola Kesmas. Seperti yang sudah disampaikan, memang Direktorat kami sudah menyampaikan secara garis besar program apa saja yang ada di dalam Direktorat kami di Direktorat Tata Kelola Kesmas. Bagaimana Puskesmas grup dari dokter, pemenuhan obat dan alat kesehatan ternyata yang belum mencukupi, kemudian juga anggaran Puskesmas yang tidak memadai, dan tentunya inilah yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena di pusat juga kami perlu kita sama-sama atasi bersama untuk bisa terpenuhi untuk targetnya ya, tentunya dalam rangka. Dan ini adalah tugas dan fungsi indikator kinerja yang ada di Direktorat Tata Kelola Kesmas. Ada pelayanan minimal tahun 2023 ternyata juga masih rendah. Jadi ini nanti hal-hal yang memang belum tercapai tersebut nanti kita di belakangnya dalam setiap programnya masing-masing. Itu lanjut. Dan ini adalah indikator dari Tata Kelola Kesmas juga, bagaimana jumlah kabupaten kota yang telah melaksanakan PSPK dengan 100% investasi keluarga, dan juga jumlah pelayanan. Dan ini adalah bagaimana kita ingin menguatkan transformasi kesehatan primer dengan dilakukannya restrukturisasi jaringan pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, pustu, kegiatan posyandu, kunjungan rumah, serta target jangkauan ini. Inilah kita ingin memberikan penguatan integrasi antara pemberi layanan kesehatan, yaitu baik dari klinik pertama, puskesmas, dan praktek-praktek mandiri dengan unit kesehatan di desa kelurahan, dan juga keterlibatan juga dari puskesmas ya. Kini untuk pembagian klaster di integrasi layanan primer, puskesmas ini kita bagi menjadi klaster manajemen, klaster ibu hamil remaja, klaster usia produktif lansia, klaster penanggulangan penyakit menular. Kegiatan melakukan pelaporannya akan masuk ke dalam sistem pelaporan, yaitu sistem satu sehatnya, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya untuk pola kerja sistem layanan kesehatan primer. Lanjut. Pertama yang menjadi sasaran kita adalah imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 vaksin. Ini nanti bisa dibaca ya adik-adik apa saja. Kemudian juga apa saja 14 screening penyakit prioritas yang perlu kita lakukan yang menjadi sasaran di setiap usia. Ini sudah hasil identifikasi sesuai dengan yang baru ya, regulasi 4 kali menjadi 6 kali. Kemudian ada screening kanker payudara dengan USG, screening penyakit jantung bawaan di puskesmas dengan alat data-data lain-lain yang dari sisi screening hingga dari gambaran. Memang kalau kita melihat data, lagi kembali ke data ya adik-adik, ketika kita melakukan satu program
lihat dari data Riskesdas, kita ada 2010 ya tadi itu kita sudah memiliki dasar hukum ya, sudah banyak sekali ya hukum yang dikeluarkan, kemudian ada data Riskesdas, fasilitas kita sudah ada ya di Indonesia dari tenaga kesehatan tradisional untuk pengetahuan ya bagaimana pelayanan kesehatan tradisional ini terlihat untuk daerah-daerah. Kemudian bagaimana untuk yang integrasi, nah ini bagaimana mengkombinasikan antara pelayanan kesehatan tradisional dan konvensional, pelayanan kesehatan tradisional ini. Lanjut. Sama ya, dari Germas ya, dalam masyarakat Ica, di mana kami indikatornya adalah minta ya kita sarankan mereka untuk memiliki surat terdaftar penyehat tradisional agar karena mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita ingin memberikan pelayanan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bisa diberikan. Dan ini ya selain sama obat, ternyata kalau menanam dalam obat itu bukan hanya untuk obat, tapi juga pelayanan untuk yang sifat integrasi ini. Jadi kalau rumah sakit seperti apa? Karena memang perlu tim ya ketika memberikan pelayanan kesehatan nasional ini ya, karena tadi yang sudah kita lihat karena alurnya bahwa kita terintegrasi tidak sendirian ya, kita bersama-sama karena untuk kesehatan tradisional gitu ya. Ya, lanjut. Komitmen dari pimpinan dan pembuat kebijakan selain dari bersama-sama dengan dinas kesehatan. Lanjut. Ini adalah modal kontras ya Pak. Ya. Lanjut. Terus saja terus kepada masyarakat yang jauh sekali lokasinya, memang jauh dari perkotaan, di daerah perbatasan, di daerah terpencil. Bagaimana kita ingin negara itu hadir di tengah-tengah mereka gitu ya, karena benar-benar jauh sekali ada kalau mana saja yang menjadi lokus untuk pendekatan pelayanan kesehatan ini ya. Lanjut. Dan ini juga permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika kita juga ingin merencanakan kegiatan tahun 2024 seperti apa. Untuk tanya jawab, mohon disimpan dulu pertanyaannya, nanti setelah semua paparan selesai baru akan kita diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahasanya jadi semuanya. Jadi kebijakan Promkes itu ada beberapa hal yang mendasar ya. Yang pertama kali mungkin ada yang sudah baca ya, semuanya itu ada peraturan daripada Menteri PPN dan Kepala Bappenas ya, nomor 11 tahun 7. Nah, bagaimana di sana diatur tentang siapa yang menyelenggarakan, kemudian bagaimana tata kelola dan pelaksanaan Germas di pusat sampai di daerah itu. Permenkes nomor 13 tahun 2022 itu di mana ada perubahan yang selanjutnya. Dan selanjutnya Permenkes nomor 44 tahun 2018 tentang perusahaan rumah sakit. Ya, jadi sudah ada yang Permenkes 43 2000 tentang Puskesmas, di mana di situ menyatakan promosi kesehatan sebagai pelayanan esensial dan terkait juga ketenagaan yang juga ada sana. Nah, 70 yang sebelumnya namanya penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi sekarang berubahnya namanya tenaga promosi kesehatan dan imun baku. Implementasi pada masyarakat itu berdasarkan Permenkes nomor 8 tahun 2018. Nah, inilah kira-kira inilah kebijakan kesehatan promosi kesehatan yang mendasari dalam pelaksanaan kedua ini sudah hampir mirip ya, karena ya tadi ya pasti tadi permasalahan bagaimana pencapaian SDGs, kemudian bagaimana pembiayaan kesehatan. Dia tidak parsial, jadi harus lengkap itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagaimana dimulai dari pertolongan, maaf, masih banyak tenaga kesehatan itu ketika kita memberikan apa pertama di NS itu ya, kemudian semua organisasi profesi, RSN dan ormas. Nah, semua itu berkoordinasi. Nah, sekarang saja kita sudah memberikan nah, bagaimana kita pola yang kita lakukan dalam dukungan kemudian sini kebanyakan screen penyakit, pengobatan kebanyakan baru. Nah, inilah upaya-upaya yang apa? Kalau kita tuh berat, bekerja dan inilah upaya daripada Germas yang
apalagi yang masih sedikit sekali. Jadi kalau kami dapat dari data dari Dijen Nakes, bahwasanya dari 10.000 pasti ya. Nah ini ya, sebutkan ini dari nanti. Nah ini ya, Posyandu. Nah sekarang itu tidak ada lagi, sudah yang ada yaitu Posyandu terintegrasi. Jadi semua sudah setiap pelaksanaan kegiatan itu sudah lansia itu. Jadi sekarang tuh sudah ada namanya Posyandu terintegrasi, ya. Jadi di mana menyediakan layanan untuk seluruh siklus hidup ya. Jadi terintegrasi benar. Jadi Posyandu itu kita harapkan akan merapi. Untuk mahasiswa dari Pekalongan, karena udah jauh-jauh dari Pekalongan ya, datangnya jam 7:30 pagi. Terus sampai sini udah dengerin banyak nih program-program dari Kementerian Kesehatan, terutama dari 3 direktorat tadi. Kami Mohon izin Ibu, kenalkan nama saya M. Atika Mauludin dari mahasiswa Universitas Pekalongan. Mohon izin bertanya kepada Ibu Muda Romarwati selaku PLT Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Yang pertama, apa langkah-langkah yang diambil oleh Kemenkes untuk memastikan bahwa program kesehatan masyarakat berjalan efisien dan efektif? Yang kedua, bagaimana Kemenkes mengukur dampak dan hasil dari program-program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana cara agar disamakan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Sekian, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. panjang ternyata ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Diansyah Baratama dari mahasiswa kesehatan masyarakat peminatan K3. Izin bertanya ya. Ketika disimpulkan, jika salah satu tugas fungsi Direktorat UPL adalah supervisi K3, sementara supervisi juga dilakukan oleh Kemenaker melalui satwasker yang ada di daerah. Pertanyaannya itu, apakah ada sinergitas antara Direktorat UPL dan Kemenaker dalam melakukan supervisi? Bagaimana pendekatan supervisinya? Apakah cukup promotif dan preventif? Atau ada bentuk sanksi bagi tempat kerja yang tidak memenuhi prinsip K3? Terima kasih. Nama saya Sinta Wulandari, saya dari Universitas Pekalongan, peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Izin bertanya Bu, dari beberapa capaian kerja sampai tahun 2023 masih ada yang belum tercapai, contohnya di upaya kesehatan masyarakat UKM di bidang kesehatan ibu hamil. Dari hasil analisis capaian tersebut, adakah upaya kebijakan yang sedang direncanakan dari Kementerian Kesehatan untuk menuju kesehatan Indonesia Emas tahun 2045? Sekian. Ya, menggunakan pencapaian tersebut ini ya, kalau kami ya kan sebenarnya di setiap direktorat masing-masing memiliki juga sisi catatan laporannya. Jadi setiap bulannya ada laporan juga dari kan kita dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari puskesmas, dari kota, provinsi hingga tingkat pusat. Tadi saya terkait dengan juga semua pertanyaannya. Nah, kalau tadi kan terkait tadi saya tadi tersebut di lapangan, nah kami menyiapkan pedoman-pedoman yang diperlukan. Apakah diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi sehingga teman-teman di lapangan bisa penguatan untuk kegiatan tersebut bisa berjalan ya. Karena kita selain data juga butuh regulasi ya. Kemenkesnya ataupun Kemenkes dan juga pedomannya dalam penguatan kegiatan independen, misalnya kondisi fisik dari fasilitas kesehatannya misalnya seperti itu. Jadi itu yang kami butuhkan untuk bisa melakukan perencanaan untuk pemenuhan pada daerah-daerah tersebut. Jadi mudah-mudahan dari hasil identifikasi tahun ini tahun 2023 sudah bisa dilaksanakan, dipenuhi di tahun depan sehingga teman-teman di lapangan Bertanya kepada Bapak di DPR yang masih dikerjakan. Itu bukan hanya itu saja, banyak sekali masalah vaksin contohnya.
itu strategi bagaimana kita seorang tenaga kesehatan prokes katakanlah atau membuat strategi tersebut. Yang pertama kali ada dikenali bahwasanya strategi prokes ada titik bagaimana langkah-langkah pada masyarakat, ya kan sudah pernah belajar kan dari Permenkes nomor 8 tahun 2019 itu bagaimana kita melakukan pada masyarakat. Ya dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari pengenalan kondisi wilayah dulu. Nah, maksud saya, berapa lagi? Ya, kemudian nanti tidak kenal oleh masyarakat itu sendiri, ya kan? Itu banyak itu dengan kendala. Jadi kita kadang-kadang kita tenaga kesehatan itu berperspektif, maksudnya itu masalah, tapi dari sudut pandang kesehatan. Ya. Nah kita harusnya kalau progres dari sudut pandang, kita nanti bisa masukkan dalam anggaran APBD desa, ada di desa itu kita masukkan. Ya. Nah ketika itu terlaksana itu secara berkesinambungan dalam kepemimpinan. Nah itu yang jadi ini tadi bagaimana kita
seperti Ibu Irma. Ya insya Allah, tahun lebih dulu insya Allah. Kita bisa gunakan satu. Ada data informasi itu dari luar negeri yang kita gunakan. Dia sakit, ngekos di pasar Minggu. Kalau rumah Cirebon, pulang Cirebon, dirawat ibunya, akhirnya kena semua. Cuma waktu itu betul kalau di awal pandemi kan, ini flashback untuk kegiatan surveillance kita sebenarnya seberapa penting untuk kegiatan surveillance itu akhirnya bisa untuk program-program berikutnya. Salah satunya kita ajukan akhirnya karena kita menjadi garda terdepan dalam hal ini untuk deteksi di awal depan, kita sponsor saya yang laksanakan. Besoknya langsung staf khusus presiden juga telepon, dokter pribadi dari ini, staf khusus juga datang ke sini. Tapi mereka baik, saya sampaikan baik kenapa? Kita sampaikan Tuhan kalau kita di lapangan dibanding dengan yang sudah punya kan gitu ya. Begitu dia nggak punya, kita tanyakan syaratnya harus punya ini, langsung ada besok. Hari itu juga saya nggak tahu ini di mana. Dari beberapa hasil itu memang banyak. Ada juga kendala terkait memang orang itu sudah positif. Jadi kasus-kasus awal itu ada beberapa di sana dikarantina di kapal dan dia warga negara kita. Maka kita terima. Dari kami cukup. Terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan kepada Ibu Roro Vita Nurlatif MKes. Mohon izin mengucapkan dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, daripada saya dulu ya Pak. Jadi beliau ternyata dari Purworejo, Pak. Orang Jawa ketemu orang Jawa di Jakarta. Jadi saya mau ini nanti. Sebelahnya lagi beliau Bapak Direktur UHC Klinik Universitas Pekalongan, Bapak Dr. Andes Imam Purnomo. Sebelahnya beliau dosen kami, adik kami, Bapak Teguh Irawan. Beliau ada di dosen program studi S1, beliau dosen di peminatan gizi dan KL juga ya. Sebelahnya yang cantik juga beliau Ibu Wakil Dekan 2 yang sehari-hari membantu kami di bidang keuangan, Bu Adriana Priyawanti. Sebelahnya beliau Bu Wahyuningsih, Ibu Sekretaris Program di Prodi Kesehatan Masyarakat, dan sebelahnya Bu Yulis Indriani, dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, serta Ahmad Taufik dan hidayahnya kita bisa diberikan nikmat hayat ya Pak ya. Pas COVID kemarin kan begitu ya Pak, concernnya luar biasa, kinerja kekarantinaan ini menjadi ujung tombak saya kira ya. Di sini saya melanjutkan Pak Direktur Masih. Beliau dulu dekan pertama, dekan kedua jadi Bapak yang dilanjutkan oleh kami, dan visi yang kami rumuskan adalah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang mampu mencetak tenaga kesehatan profesional mandiri berakhlak mulia di tingkat Pangapunten. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini justru penularan itu antar kita, makan enggak? Saya lihat survei ke situ loh, ini demi raga yang baik, engkau mengiring doa untuk suara ini untukmu. Demi raga yang baik, jadilah. Itu kuota masih ada nggak Mbak? tahun dari ini kita masih minimalis seperti ini. Saya nggak ingin menyebutkan kalau apa yang kita punya yang kita gunakan kan gitu. Menjadikan ku
tim ya, beberapa dan bekerja sama dengan beberapa institusi. Evaluasi sudah. Ini apa kita masih perlu melakukan seperti apa? Enggak, ini memasukkan dari sisi akademisi terkait kajian-kajian yang mungkin akan harus kita lakukan. Jajaran beliau dan anak pangan tadi, yang kebetulan hari ini Ibu Kepala baru dapat hadir karena ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Izin sebelumnya mohon arahan dari Ibu Kepala pada pemilihan serta seluruh jajaran dari Universitas Pekalongan, kemudian juga adik-adik dari Fakultas Kesehatan untuk melihat terminal. Kebetulan yang dilihat baru terminal 3 internasional ya, masih ada terminal 1, masih ada terminal 2, kemudian masih ada terminal VVIP. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan ini, di dalam proses memahami kami, sedikit memahami kami ini ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang kedua, kami hanya bisa menampung 40 karena kebetulan juga ruangan itu hanya di sini. Jadi KKP ini kan pendapatan gedung ini bagian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan pimpinan Allah Jumani, beliau sebagai kepala KKP di kantor pusat, Pak Kadar dan adik-adik semuanya yang masih on ya, berbahagia juga, semangat itu. Dari kami tidak ada kata selain terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan belajar di sini dan menimba ilmu, tidak cuma adik-adik. Kami yang Bapak Ibu itu selalu kami belajar kekarantinaan, surveillance, kemudian sampai mengolah informasinya menjadi rekomendasi yang disampaikan ke pusat seperti apa, dan tanggung jawab yang luar biasa di KKP ya Bu ya. Program studi prodi yang kami bawa S1 Kesehatan Masyarakat. Kami punya program studi ada 4 itu, Kesmas, keperawatan, profesi nurse, dan fisioterapi. Kekurangan dan hilaf pada kata, pada kata